wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bi'atillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adzaban nar. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para pejuang warga, pejuang jiwa mulia, karena khusnul kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajat. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya, ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya untuk merepotkan orang lain, meminta jadi benar, dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Kalau pengen ngapain kamu di sini? Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah terusnya benar. Baik, maksudnya gini, dia berharap bahwasanya dia kesini bukan terlena. Tadi masih pun kita sudah beberapa kali perjalanan ke masih pun membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin bangkit untuk menjadi orang yang memberi bukan meminta. Kalau tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya ada, bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, dia sudah cukup hanya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup hanya minta, itu modelnya sama mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, dia malam. Anda harus sadar. Kami berharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangga. Amin ya Allah. Bahagia di keluarga. Dengan rezeki yang halal. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali.
Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Apa? Insyaallah setelah ini ketemu di Indonesia nanti. Amin ya Allah. Justru itu dia ingin kalian terus mengasah niatnya dulu. Dan luar biasa. Ini hebat, sampai dia nangis dia. Ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit hutang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, akan tapi harus pergi tanpa bayar hutang ayahnya, hutang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban, biar saya tidak korban, yang penting adikku sukses, Bu ya. Itu banyak orang semacam itu. Dari hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, memikirkan kewajiban. Akan tapi demikian, dia masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk cerdas, ngurusi pribadi, ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan terlena menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan. Belum lagi ada, Masya Allah, semuanya serba enak. Cuma jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh masih untuk bangkit dari sisi ekonomi. Gue akan memulai bangkit dari sisi ekonomi dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya pada dia kaya kayak orang larat, kayaknya luar biasa. Sombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu gak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Gak usah action, kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah, kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah, 6 bulan dijual lagi. Banyak lagi ke Hong Kong. Banyak saya juga. Nusuk. Pasti dia cerdas orangnya. Kalau ada di sini nggak paham. Nggak cerdas orang itu. Sekarang dengan dia harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan. Gak usahlah. Kalau sudah ikut orang kampung, dia sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka. Pergi pasar, berapa usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Gak usah action gaya, saya mau di Hongkong, kok sorry. Belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket kampung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 140, masuk supermarket 1.500 berlipat-lipat. Ya kok kayak itu orang cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begini, cara dagang kita tuh aneh mas. Belum untung sudah khayal untuk belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini sudah pesan dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Kalau nggak jangan hanya senyum roh kiamat kan ini.
Dipingin bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi, kemudian juga gampang. Mungkin Mas Bus sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Duanya dibohongi orang-orang. Iya. Banyak. Hanya sebetulnya nanti minta tolonglah Mas Ibu coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hongkong, karena ada ilmu yang ngaji begini, dari bisnis saya jalan.